warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih telah menghadiri perkuliahan pertama kita untuk mata kuliah Kalkulus 1. Nah, materi pertama yang akan dibahas adalah sistem bilangan real. Apa sih sistem bilangan real itu? Seperti apa sih? Mari kita bahas. Baiklah, kita mulai dengan sistem bilangan real. Nah, ada beberapa macam sistem bilangan. Yang pertama adalah bilangan asli. Bilangan asli ini apa? Bilangan asli ini merupakan suatu bilangan yang paling sederhana. Nah, contohnya yaitu 1, 2, 3, 4. Ini dinamakan bilangan asli, bilangan yang paling sederhana dalam sistem bilangan. Yang kedua, ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini mencakup dari bilangan asli tersebut, bilangan asli negatif dan 0. Contohnya apa? Contohnya minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. 1, 2, dan seterusnya. Nah, selanjutnya bilangan rasional. Bilangan rasional ini melibatkan hasil bagi dari dua bilangan bulat nih. Hasil bagi dari dua bilangan bulat yang di atas ya. Contohnya kita misal negatif 3 dibagi 2. Atau 2 dibagi 3. Atau 1 dibagi 2. Oh iya. Nah, kalau misalkan 2 nih dibagi 0. Ini apa? Bisa atau enggak? Nah, 2 dibagi 0 ini adalah tidak terdefinisi. Kenapa? Contohnya kita punya 2 permen nih. Kita ngebagi ke 2 orang. Kita ngebagi ke 0 orang. Kan tidak terdefinisi seperti itu. Jadi makanya pembagian dengan 0 ini harus dihindari. Nah, selanjutnya kita ke bilangan irasional. Bilangan irasional ini muncul ketika ada sistem Pitagoras. Nah, bilangan rasional ini biasanya mencakup akar. Nah, suatu bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai hasil bagi dari kedua bilangan bulat. Contohnya adalah akar 2, akar 3, V, dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya kita ke bilangan real. Nah, bilangan real itu apa? Nah, bilangan real ini mencakup semuanya. Mencakup bilangan asli, bilangan bulat, bilangan rasional. Bilangan rasional itu namanya bilangan real. Nah, maka kita misalnya nih, jika bilangan A, ini A ya, menyatakan bilangan asli, bilangan B menyatakan bilangan bulat, bilangan rasional kita misalin Q, bilangan irasional kita misalin R. Nih. Maka A merupakan himpunan bagian dari B, merupakan himpunan bagian dari Q, merupakan himpunan bagian dari R. Seperti itu. Jadi misalkan nih, ini dibacanya himpunan bagian dari. Nah, ini dibaca himpunan bagian dari. Nah, misalnya pernyataan nih, kita punya pernyataan A himpunan bagian dari B. Jadi ini setiap unsur A juga merupakan unsur dari B. Seperti itu ya.
Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan ke operasi dalam sistem bilangan. Yang pertama, kita punya yang namanya hukum komutatif. Hukum komutatif contohnya adalah seperti ini. Ini adalah operasi penjumlahan ya. Penjumlahan. Nah, X ditambah Y itu sama aja dengan Y ditambah X kan? Nah, ini berlaku hukum komunikatif. Misalkan nanti ada soal nih, 3 ditambah 2, ini berarti sama aja kayak 2 ditambah 3. Ini namanya hukum komunikatif. Nah, begitu juga dengan sebelah sini. Ini adalah operasi perkalian. X dikali Y sama aja dengan Y dikali X. Yang kedua ada namanya hukum asosiatif. Contohnya seperti ini. Ini yang pertama adalah untuk operasi penjumlahan. Nah, misal kita punya X ditambah kurung buka Y ditambah Z kurung tutup sama aja nih kayak misalkan X ditambah Y baru ditambah Z. Ini sama aja. Artinya ruas kiri sama kayak ruas kanan. Nah, buat operasi perkaliannya pun sama, misalkan X dikali Y, Y dikali Z. Sama aja kalau misalkan kita X dikali Y dulu, baru dikali Z dulu. Itu hasilnya sama. Selanjutnya hukum distributif. Hukum distributif ini seperti ini nih, bedakan dari yang atas. Nah, misalkan kita punya X kurung Y tambah Z. Berarti kita harus dikaliin dulu. X kali Y dan ditambah X kali Z. Kayak gitu. Baru nanti hasilnya berapa. Seperti itu ya. Nah, unsur-unsur identitas. Nah, unsur-unsur identitas ini seperti ini. Ada dua bilangan berbeda antara 0 dan 1 yang misalkan kayak gini nih. X tambah 0 sama dengan X. Kalau tadi kan ada misalnya 2 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Tapi kalau ini X ditambah 0 ya hasilnya X. Misalnya X-nya kita ganti 2. 2 ditambah 0 ya 2. Seperti itu. Ini X dikali 1 hasilnya X. Misalnya X-nya kita ganti sama 3. 3 dikali 1 ya hasilnya 3. Seperti itu. Untuk setiap kalau X-nya bilangan real ya. Selanjutnya ada inverse. Nah, untuk operasi penjumlahan, X memiliki inverse min X. Jadi nanti misalkan berapa inverse dari 2? Inverse dari 2 adalah min 2. Perkalian. X memiliki, selanjutnya kita ke perkalian. X memiliki kebalikan X inverse. Contoh, X dikali X min 1 misalnya. Hasilnya berapa? Ini pangkat 1 ya. 1 dikali min 1 berapa? Habis ya. Jadi sisa X. Habis ya, ini habis. Berarti sisa 1 ya, X-nya juga habis. Seperti itu. Selanjutnya ada pengurangan. Nah, ini untuk yang pengurangan, misalkan X dikurang Y, dia sama aja kayak misalkan X ditambah min Y kan? Plus tambah min sama kayak negatif. Seperti itu. Pembagian. Nah, X dibagi Y sama bisa jadi bentuknya seperti ini. X dibagi Y atau X sama dengan Y min 1 ke atasin. Seperti itu. Nah, selanjutnya Y min 1 ini sama aja kayak apa? Sama aja kayak 1 per Y ya. Nah, asalkan Y-nya tidak sama dengan 0. Yang tadi ya,
Kalau misalkan penyebutnya 0, berarti dia itu tidak terdefinisi. Nah, kita contohin nih. Nah, misal nih, 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Ini kan harus sama aja kayak 2 dikali 3 sama dengan 6. Kayak gitu ya. Nah, coba kalau misalkan 0. Misalkan 2 dibagi 0 sama dengan apa? Seperti itu. Makanya, pembagian dengan 0 ini harus dihindari. Nah, sekarang kita ke garis bilangan real. Nah, kita bikin garisnya dulu deh. Nah, tadi kan kita udah mengetahui ada bilangan apa aja, bilangan real, ada bilangan real apa aja. Kita mulai dari batas. Batasnya itu berapa? Nah, di sini ya. Batas. Kita bikin batas bilangan real. Ada 0 kan tadi? 0 batasnya. Nah, untuk sebelah kanan, dia bilangan positif ya. Kalau ke sebelah kiri, dia bilangan negatif. Oke. Untuk jumlahnya, kalau ke kanan pasti dia nilainya akan lebih besar. Kalau ke kiri, dia jumlahnya akan semakin kecil. Nah, di sini karena terdapat berbagai macam bilangan, maka kita bisa mendefinisikan nih. Definisinya itu ada bisa dari lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, bisa jadi lebih dari atau sama dengan. Nah, kita kasih contoh. Nah, kita contoh ini. Definisi dari kurang dari, lebih dari. Itu apa? Nah, misal nih, di sini ya. Kita pindah ke atas sini ya. Misal kita punya bilangan real X dan Y. Salah ya. Nah, misal bilangan realnya X dan Y. Pertama, definisi pertama nih. Kalau X-nya kurang dari Y. Nah, X dikatakan kurang dari Y jika dan hanya jika X dikurang Y hasilnya itu negatif. Kedua, X lebih dari Y jika dan hanya jika X dikurang Y itu hasilnya positif. Nomor 3, X kurang dari atau sama dengan Y jika dan hanya jika X dikurang Y bernilai negatif atau 0. Selanjutnya yang keempat adalah X lebih dari atau sama dengan Y dia jika dan hanya jika X dikurang Y hasilnya positif atau 0. Nah, ini ya, ini penting. Definisi ini penting ya. Nah, kita buktiin nih. Contohnya kita ke sini ya. Contohnya kita ke sini nih, ke atas. Contohnya misalkan, oke, ini contohnya. Benarkah 2 kurang dari 3? Benar nggak nih? Nah, penyelesaiannya secara matematik yaitu seperti ini yang tadi. Ini X, ini Y. Coba. Jawabannya X dikurang Y sama dengan berapa nih? 2 dikurang 3. Hasilnya minus kan? Minus 1. Nah, minus benar nggak menurut definisi negatif? Betul ya, berarti pernyataan ini benar. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya kita punya soal-soal latihan. Nah,
Soalnya emang banyak, cuman nggak harus dikerjain semua. Tapi misalkan kalian pengen latihan terus, supaya kalian ngerti tentang bilangan real, kalian bisa kerjain semuanya. Ini tadi udah dibahas. Kayak misalkan nomor 1, kan tadi udah dibahas ya, ada hukum-hukum apa aja. Kayak misalkan pakai hukum komunikatif, asosiatif. Yang nomor 6 sampai 10, sederhanakan aljabar berikut juga tadi udah kan ya. Nomor 11 sampai 15 ini pakai contoh yang tadi juga udah dijelasin. Nah, selanjutnya soal-soal ini dikerjain dulu. Nanti kalau udah ada nih, misalnya aku udah Bu, silahkan share jawabannya di WA ya. Oke, segitu dulu untuk materi sistem bilangan real. Kita latihan dulu. Kalau udah ngerti, kita next ke materi selanjutnya ya. Terima kasih.